Pada pertemuan malam Selasa yang lalu kita bahas yang kedelapan penyebab siksa kubur adalah habsul madini fi qabrihi bidainihi, ditahannya orang yang berhutang di dalam kubur disebabkan oleh hutangnya. Hutang piutang menyebabkan siksa kubur. Ada beberapa riwayat yang kita kutip pada pertemuan yang lalu dan sangat patut serta penting untuk diulangi di malam yang berbahagia ini, karena pada malam Selasa yang lalu karena hujan lebat sedikit yang hadir, padahal hampir tidak ada di antara kita yang hidup hari ini yang tidak berutang. Karena zaman sekarang tidak berutang tidak keren. Dan ada orang-orang yang kalau tidak berhutang tidak semangat kerja. Bahkan ketika dipuji dengan hal-hal yang normal merasa tersinggung bila tidak menyinggung-nyinggung tentang utang. Beli kendaraan baru, sepeda motor baru dipuji, enggak baru lah macam tu. Padahal pujian sepeda motor baru itu bagus, tapi dia merasa kurang lengkap bila tidak menyebutkan utang. Apa nih? Nah, ada kredit. Ya, kredit itu bahasa Inggris, utang bahasa Indonesia. Ya, kamu coba baru lah macamku, alah mata kredit. Rumah baru lah macamku, mata kredit. Rumah baru lah macamku, rumah pi kredit. Ya, jadi sekarang tidak keren kalau hidup tidak ada kredit. Padahal utang piutang adalah salah satu penyebab siksa kubur. Kalau dikutip ada beberapa riwayat, seorang pria meninggal kemudian mewariskan harta 300 dirham. Dalam hitung-hitungan kita dulu sekitar 90 juta rupiah. Dan yang meninggal ini punya beberapa orang anak, tanggung jawab istri dan anak-anak. Oleh saudaranya katakan, saya ingin menginfakkan harta ini untuk keluarganya. Karena ada istri, ada anak-anak, maka harta warisan ini mau saya pakai untuk biaya hidup mereka. Maka Nabi tegur, inna akhaka mahbusun bidaini, bahwa saudaramu yang meninggal itu tertahan di dalam kubur dari kebaikan yang sepatutnya ia terima disebabkan karena hutangnya. Untuk keluarganya yang masih hidup masih dapat dicari sumber rezeki yang lain, karena setiap orang rezekinya masing-masing. Maka dalam ayat yang terkait dengan kasus pembunuhan anak, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang berikan rezeki kepada kalian dan kami yang berikan rezeki kepada mereka. Rezeki anak-anak bukan dari ayahnya, rezeki anak-anak dari Allah Ta'ala. Rezeki istri bukan dari suaminya, rezeki istri dari Allah Ta'ala. Kalaulah rezeki istri dari suaminya, sungguh meninggal suami, mati istri. Kalaulah rezeki anak-anak dari orang tuanya, sungguh meninggal orang tua, mati kelaparan anak-anaknya. Tidak ada istri yang mati kelaparan setelah suaminya meninggal. Bahkan tidak jarang banyak istri-istri ketika suaminya masih hidup, hidupnya melarat. Setelah suaminya meninggal, hidupnya menjadi senang. Nah, maka bagi yang masih melarat, doakan suami agar cepat meninggal. Kenapa? Masing-masing berdiri sendiri. Banyak anak-anak yang ketika orang tuanya hidup, hidupnya susah. Justru setelah orang tuanya meninggal, hidupnya senang. Karena ayahnya miskin, maka uang jajannya pas-pasan. Nggak pernah melihat ada lembaran 100.000. Yang dia tahu mata uang terbesar di Indonesia, rupiah adalah 10.000. Kapan dia berkenalan dengan uang 100.000? Setelah ayahnya meninggal. Diundang oleh panitia masjid karena ada santunan anak yatim. Baru gitu pernah lagi untuk dibayar. Maka pemberian uang santunan kepada anak yatim dalam bentuk demikian kadang-kadang juga mengundang musibah untuk ayah-ayah yang lain yang pelit-pelit. Kenapa? Karena santunan anak yatim itu dihadiri oleh anak kecil yang lain. Nah, waktu getren dengan yang yatim gue pelemah tu 500 ribu. Dia anak yatim, sebaya dengan anak kita.
Anak kita nggak pernah memegang uang 500.000 di dalam dompetnya. Melihat saudaranya yang yatim ini dapat uang 500.000, dia bertanya, bagaimana caranya? Dia jawab, doakan agar ayahmu meninggal dunia. Maka kamu sibah yang kedua ya. Makanya tidak baik memberikan santunan kepada anak yatim dalam bentuk uang cash, apalagi uang kas. Maka memberikan santunan kepada mereka dalam makna yang sebenarnya santun.